Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang CPNS 2021? Semoga selalu sehat-sehat ya. Nah, gimana nih persiapannya menuju tes CPNS? Nah, kita harus pastikan bahwa teman-teman harus siap menuju tes CPNS. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang soal-soal perbandingan ya. Apa sih soal-soal perbandingan itu dan kenapa sih kita perlu ngebahas soal-soal perbandingan? Nah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa soal-soal perbandingan ini adalah soal-soal yang sudah pasti keluar setiap tahunnya pada tes CPNS gitu ya. Sudah pasti keluar. Nah, kalau katanya sudah pasti keluar, artinya kita udah punya tips untuk mengerjakan soal-soal perbandingan. Dan kita harus memastikan bahwa kita nggak boleh salah di soal ini. Kita harus mendapatkan poin 5. Nah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa soal perbandingan ini merupakan soal yang membandingkan dua besaran. Jadi kalau di dalam soal tes CPNS, soal perbandingan itu dibagi menjadi dua ya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa sih soal perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke soal ya. Let's check it out. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 1. Seorang juru ketik dapat mengetik satu baris dalam 15 detik. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengetik 9 halaman di mana satu halaman berisi 20 baris? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman jumpa soal seperti ini merupakan ciri-ciri dari soal perbandingan. Ya, ingat soal perbandingan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi soal perbandingan itu adalah soal yang soal yang membandingkan dua besaran. Di sini kita melihat ada dua besaran. Yang pertama, besaran yang memiliki satuan baris, ya, baris, kemudian besaran yang memiliki satuan waktu atau detik. Nah, jadi ini merupakan perbandingan senilai. Nah, jadi kalau perbandingan senilai itu jika besaran pertama semakin meningkat, maka besaran kedua juga semakin meningkat. Oke, langsung kita selesaikan soalnya ya. Nah, diketahui karena ada dua besaran, kita misalkan besaran pertama dengan X. X1 sama dengan satu baris ya, satu baris. Kemudian besaran kedua kita misalkan dengan Y. Y1 sama dengan 15 detik. Nah, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengetik 9 halaman? Nah, karena tadi kita sepakat kalau X itu satuannya adalah baris, berarti untuk 9 halaman kita buat X2. X2 9 halaman dikali dengan satu halaman berisi 20 baris. Satuannya itu emang harus baris. Jadi halaman harus kita konversi ke baris. Maka 9 halaman dikali 20 baris itu adalah 180 baris. Ya, nah yang ditanya adalah waktu yang diperlukan. Maka waktu kita definisikan besarannya dengan Y2. Oke, sip. Maka langsung saja kita jawab. Nah, karena ini dinamakan besaran senilai, maka rumus yang dipakai adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Sehingga diperoleh X1-nya berapa? Kita masukkan nilainya 1 per Y1-nya berapa? 15 detik. Nah, kemudian Y2-nya berapa? X2 180 ya, Y2-nya yang ditanya. Nah, kalau sudah jumpa seperti ini, maka langsung saja kita kalikan silang. Oke, kalikan silang. 1 kali Y2, maka Y2 sama dengan 180 dikali 15. 180 kali 15 itu adalah 2700 detik. Nah, jawabannya adalah 2700 detik waktu yang diperlukan. Tapi di opsi itu yang diminta adalah menit. Maka kita harus konversi dari detik ke menit. Nah, bagaimana caranya? Ya, mudah saja. 2700 1 menit kan 60 detik, ya kan? Maka kalau ubah detik ke menit, maka kita bagi dengan 60 menit. Maka jawabannya adalah 45 menit. Iya, jawabannya adalah ayam. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 2. Jarak dua buah kota dapat ditempuh dalam waktu 3 jam dengan mobil berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika waktu yang tersedia hanya 2 jam, berapa kecepatan mobil harus dipacu agar sampai di tujuan tepat waktu? Nah, ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu yang diperlukan semakin sedikit. Nah, tapi kan
kecepatan yang kita perlukan harus makin besar dong. Nah, itulah merupakan ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Oke. Katanya kalau dia memiliki waktu 3 jam, membutuhkan kecepatan sebesar 50 km per jam. Nah, berapakah kilometer per jam yang diperlukan ketika waktu yang dipakai hanya 2 jam? Secara logikanya, kalau waktu makin sedikit, ya kan, waktu makin sedikit, maka kecepatan yang kita perlukan harus makin kita tambah supaya kita sampai pada waktu yang tepat gitu. Nah, berarti berapa kilometer per jamnya atau kecepatannya? Maka kita pakai rumus perbandingan berbalik nilai. 3/2 sama dengan yang ditanya, kita misalkan saja X per 50. Oke, langsung kita kalikan silang, 150 ya kan, sama dengan 2X. Maka diperoleh X sama dengan 150 dibagi 2 adalah 75 km per jam. Jadi untuk waktu 2 jam diperlukan kecepatan 75 km per jam. Oke. Suatu usaha catering makanan dapat menyediakan 2000 porsi dalam waktu 8 jam dengan 12 pekerja. Berapa orang pekerja yang harus ditambah untuk menyediakan porsi yang sama dalam waktu 6 jam? Nah, kalau 2 soal sebelumnya kita ngomongin tentang perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai masing-masing. Sekarang di soal nomor 3 kita gabungkan. Nah, di soal gabungan ini dia memiliki 3 variabel atau 3 besaran. Yang mana satuannya di sini 2 porsi ya kan, kemudian satunya di sini waktu ya, kemudian di sini ada 12 orang pekerja yang merupakan pelakunya gitu. Maka kalau kita misalkan menemukan 3 variabel seperti ini, kita nggak perlu bingung, langsung aja kita masukin rumus O1 O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Nah, di mana O itu sama dengan objek ya. Kalau objek tuh definisinya berarti pelaku ya. Yang dikenakan. Kalau subjek itu berarti pelaku. Ya kan? Kemudian kalau T itu dia berarti time, waktu yang diperlukan. Nah, objek pertama yang mana gitu. Nah, gimana sih menentukan objek pertama, objek kedua, subjek pertama, subjek kedua, waktu pertama, waktu kedua? Ya, gampang aja. Di kalimat pertama yang dipisahkan dengan tanda titik, itulah berarti objek pertama, subjek pertama, dan waktu pertama. Di kalimat kedua, berarti itu objek kedua, subjek kedua, waktu yang kedua. Oke, langsung aja. Objek pertama berarti 2000 porsi ya. 2000 porsi. Kemudian subjeknya 12 orang pekerja, waktunya 8 jam. Nah, sama dengan objek kedua berapa? Objek kedua, berapa orang pekerja yang harus ditambah untuk menyediakan porsi yang sama? Tadi kan satuan objek adalah porsi, berarti di sini tetap buat 2000 porsi. Oke, kemudian S1-nya, subjek pelakunya. Itu yang ditanya ternyata guys, maka S2 dikali T2. T2-nya waktu yang kedua. Oke, 6 ya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, 2000 ini bisa kita coret ya. Kita coret. Kemudian 12 ini bisa kita bagikan dengan 6, maka hasilnya 2. Nah, 2 kali 8 16, 1 per 16 sama dengan 1 per S2. Nah, kita kalikan saja silang ya, maka S2 sama dengan 16. Maka orang yang diperlukan adalah 16 orang untuk waktu 6 jam. Tapi kita lihat dulu soalnya yang ditanya apa? Berapa orang pekerja yang harus ditambah ya? Yang harus ditambah. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti jawaban kita bukan 16. Jadi teman-teman jangan terkecoh, karena bahasanya ditambah, berarti ada perubahan. Yang awalnya itu kan S1 sama dengan 12 orang pekerja, S2 itu sama dengan 16 orang pekerja. Berarti berapakah tambahan dari 12 ke 16? Maka tambahannya adalah 4 orang. Iya, jawabannya adalah ayat.